Hai, hola, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Natyas yang akan temani malam minggu kamu dengan menceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Piknik yang rilis pada 7 Februari 2024. Film ini menceritakan tentang kehidupan Sim, seorang gadis yang memiliki dua orang sahabat karib bernama Gemsun dan Taeho. Setelah 60 tahun berlalu, di masa kini saat Sim telah menginjak usia 80 tahun, dia mendapat masalah pelik yang tak pernah dia duga sebelumnya. Ternyata di usia senja itu berat, dia memutuskan kembali pulang ke kampung halaman untuk menenangkan pikirannya. Ternyata di kampung halamannya, Sim kembali bertemu dengan sahabat lamanya yang membuat Sim menyadari keadaannya. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton. Sim ini seorang gadis yang sangat periang. Di sekolah dia menekuni kesukaannya yaitu bernyanyi. Saat remaja, Sim ini memiliki sahabat karib bernama Gemsun dan Taeho. Yang ternyata si Taeho ini menyimpan hati padanya. Singkat cerita, Sim pindah ke Seoul. Sedangkan Gemsun dan Taeho tetap di desa. Nah, ceritanya setelah 60 tahun berlalu, Sim ini memiliki anak sematawayang bernama Haewong yang menikah dengan Miheon, anaknya Gemsun. Jadi, Sim dan Gemsun kini mereka jadi besanan. Di satu hari saat Sim sedang merindukan ibunya yang sangat suka dengan tanaman, hari itu dia mengingat si ibu yang sedang menyiram bunga di rumahnya. Namun dia dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Ternyata yang memasuki kamarnya adalah Song Haewong, si anak sematawayangnya yang sedang menggeledah laci lemari mencari buku tabungan dan cap milik ibunya. Bersamaan dengan kedatangan istri dan anak-anaknya, Sim sempat terdiam dan bergumam, "Ini kan bukan akhir pekan." Di saat itulah Sim mendapat kenyataan pahit. Ternyata anak dan menantunya datang ke rumahnya bukan untuk mengunjunginya, namun mereka datang seolah menyerahkan masalah padanya. Ya, mereka sedang mengungsi ke rumahnya karena usaha waralaba ayam goreng dengan 150 cabang milik Haewong didemo banyak orang dan rumahnya juga diserbu wartawan karena Haewong terlibat penipuan. Bahkan dia terlilit hutang besar. Ditambah lagi Miheon istrinya, dia sangat terobsesi ingin tetap menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Dan parahnya, secara belak-belakan si anak dan si menantunya itu minta bantuan agar si ibu bersedia menjual rumahnya untuk menyelesaikan masalah mereka. Mendengar ungkapan itu, Sim hanya terdiam. Secara rumah itu adalah satu-satunya harta miliknya. Di sisi lain, dia juga ingin menikmati masa senjanya di rumah miliknya hingga akhir hayat. Dan tiba-tiba, 장모님! 어머, 야, 잘 있었나? 나하고 나가서 저녁 먹자. kedatangan Gemsum yang tiba-tiba membuat Sim lega. Kemudian segera Sim mengajaknya keluar. Sim pun curhat panjang lebar dong ke sahabatnya. Setelah menceritakan masalahnya, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Seoul daripada pusing dirongrong oleh masalah anak dan menantunya. 음료수 하나를 안 뽑아주고. 에휴, 또 혼자서 또 해줄 거야? 없어 이제 집 밖에. 너 웃을 때 집 빨아먹으면 어쩌라고 그러노? 한다 가면 내는 왜라고? 아 나 집에 가기 싫어. 우리 청자 보러 갈까? 서청자 씨 집 아닌가요? 그 집에 아무도 없는데? Setibanya di kampung halaman, tepatnya di sekitar Namhae, mereka saling menguatkan. Setelah mengarungi perjalanan menggunakan bis untuk pertama kalinya setelah 60 tahun berlalu, akhirnya Sim kembali ke tanah kelahirannya dan mereka masih harus berjalan kaki menaiki bukit. Sesampainya di rumah Gemsun, di sana dia kagum
akan kesederhanaan rumah sahabatnya itu. Dalam kesendirian dan keseharian Gemsun, di sana dia mengisi hari-harinya dengan menulis puisi di balik kertas kalender. Saat membaca tulisan Gemsun, Sim mulai mengenang masa-masa remajanya. Dia mengingat kenangan ketika dia berusia 16 tahun yang pandai bernyanyi. Ada juga sosok Taeho, anak lelaki yang gemar memotret. Diam-diam dia memotretnya karena dia menaksir Sim. Gemsun yang menyadarinya menjadi saksi ketulusan Taeho mencintai Sim walau tak dapat memilikinya. Mereka selalu setia menemani dan mensupport Sim. Esoknya, mumpung lagi di kampung halaman, Sim tak menyia-nyiakan waktu dong. Dia berkeliling dan wisata kuliner di sana. Di saat itulah tak sengaja dia kembali bertemu dengan Taeho, sahabat yang pernah menaksirnya di masa remaja. Mereka pun sempat mengobrol. Taeho ini memiliki usaha pembuatan bir yang turun-temurun dia kelola dari kakeknya. Setelah tahu Sim tinggal di rumah Gemsun, Taeho janji akan mengunjunginya nanti setelah pekerjaannya selesai. Karena tahu sahabatnya jualan sayuran di pasar, Sim yang sangat menyayangi Gemsun pun tiba-tiba berinisiatif datang mengunjunginya. Dengan polosnya, dia datang dengan membawa banyak sayuran untuk Gemsun yang membuat Gemsun marah besar hingga dia pergi meninggalkan Sim tanpa sepatah kata pun. Gimana gak marah coba? Gemsun bersusah payah jualan di pasar agar sayurannya laku. Lah, si Sim malah menghamburkan uangnya untuk memborong sayuran dari tempat lain lalu memberikan sayurannya pada Gemsun. Setibanya di rumah Gemsun, mereka kedatangan Hyunju, anak Taeho. Dia datang untuk mengundang mereka berdua ke acara pertemuan di tempat Taeho. Karena Sim baru datang dan kelelahan, dia menyuruh Gemsun untuk pergi duluan dan nanti dia akan menyusul. Sesampainya di tempat pertemuan, Taeho menyambut kedatangan Sim. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Maeng Hae datang. Dia ini merupakan salah satu dari teman mereka dan sekaligus sepupunya Sim yang tiba-tiba mengungkapkan dan menuduhnya. Disinilah semua diungkap oleh Maeng Hae. Jadi dulu itu ayahnya Sim bernama Kapten Goh merupakan seorang nelayan kaya raya yang dermawan di desa itu. Saking dermawannya si Kapten Goh ini menjual murah tanah miliknya kepada para penduduk desa agar para penduduk dapat hidup sejahtera. Namun tiba-tiba Kapten Goh tutup usia karena perahunya terbalik di tengah laut. Nah, karena kematian yang mendadak itulah keluarga besar Kapten Goh yang tak terima. Mereka menyalahkan ibunya Sim seolah dia telah membawa sial hingga ibu dan Sim diusir dari desa itu. Selain itu Sim juga dituduh les biola dengan Gemsun karena Taeho pernah menyaksikan mereka berciuman. Padahal nyatanya itu hanya kecupan sayang yang tak disengaja. Akhirnya ibu dan Sim pergi ke Seoul dan memulai hidup baru di sana. Ungkapan Maeng Hae itu membuat Sim kena serangan panik hingga dia memecahkan gelas yang sedang digenggamnya. Mendengar kata-kata menohok dari Maeng Hae, Gemsun tak tinggal diam. Jelas dia membela Sim dan Taeho pun menyuruh Maeng Hae pergi. Akhirnya mereka menikmati acaranya dengan bernyanyi bersama dan Maeng Hae hanya bisa mengintipnya sambil berjoget sendirian. Di sisi lain, Haewong, anak sematawayangnya Sim, dia didatangi Han Seong, salah satu pemilik cabang franchise-nya. Dia memohon pengembalian dana atas pemboikotan bisnis waralaba dampak penipuan yang dilakukan oleh Haewong. Dia minta bantuan. Karena hal tersebut, dia jadi dikejar-kejar debt collector atas bunga pinjaman yang telah melilitnya. Haewong yang merasa terganggu dengan egoisnya, dia mengusir lalu menantangnya. Jika tak terima, ya silahkan buat gugatan saja. Kemudian dia pergi meninggalkan Han Seong begitu saja. Hari berikutnya, Sim dan Gemsun kedatangan Taeho. Saat mereka sedang bercengkrama, tiba-tiba anak Gemsun bernama Seongpil datang dengan wajah muram. Di depan para sahabat ibunya, dia bersikap kurang sopan, membuat Gemsun kebingungan. Kemudian tak lama ponsel Gemsun berdering. Telepon dari panti jompo yang mengabarkan sahabatnya bernama Cheongja histeris. Si perawat menemukan nomor telepon Gemsun di ponsel Cheongja. Mendengar kabar tersebut, segera mereka pergi ke Busan. Sesampainya di panti jompo, betapa terkejutnya mereka menyaksikan salah satu temannya terikat di atas tempat tidur. Perawatnya bilang itu dilakukan karena Cheongja menyerang para staf di sana. Dia histeris karena kecewa telah dicampakan oleh anak-anaknya yang pindah ke luar negeri walau masih membiayai panti jomponya. Mereka bertiga berusaha mengajak Cheongja bicara, mengungkapkan unek-uneknya, juga menghiburnya hingga mereka menangis bersama.
Di perjalanan menuju pulang, Sim hanya terdiam merenungi yang terjadi. Saat muda, manusia ingin segera menikah, memiliki, merawat, dan membesarkan anak. Namun ironinya saat anak dewasa, orang tua malah diterlantarkan. Walau yang dialaminya tak seberat Seongja, namun masalah mereka sama-sama tentang anak. Di hari berikutnya, Taeho dan para penduduk desa melakukan demo untuk menolak rencana pembangunan resort di desanya. Di sana tampak ada Seongpil yang terlibat dan berdiri di pihak resort. Menyadari ada anaknya Gemsun di sana, Sim segera menghampiri Seongpil dan menyuruhnya pergi. Khawatir Gemsun akan kecewa melihatnya. Namun Seongpil malah menolak, lalu mendorong Sim hingga terjatuh. Menyaksikan itu Taeho menampar Seongpil dan tiba-tiba menyadari dirinya telah melukai orang lain, Seongpil bergegas pergi, kemudian dikejar oleh ibunya. Di kesempatan itu, Seongpil mengungkapkan bahwa dirinya ingin memiliki apartemen agar hidupnya lebih baik. Ya, bagi anak muda mungkin suatu kebanggaan bisa memiliki apartemen. Namun bagi orang tua yang sudah senja seperti Sim, Gemsun, dan Taeho, rumah adalah tempat pulang dan berlindung, bukan apartemen. Di rumah sakit, Sim lagi-lagi mendapatkan kenyataan pahit. Ternyata Taeho divonis dokter mengidap tumor otak. Saat Taeho siuman, Taeho memohon pada Sim untuk tidak menceritakannya pada siapapun. Taeho ingin merahasiakannya agar tak membebani orang-orang di sekitarnya. Esoknya, Sim dan Gemsun menjenguk Taeho. Di kesempatan itu mereka pergi ke bukit sisi pantai, tempat favorit mereka saat zaman sekolah. Di sana mereka saling mengungkapkan isi hatinya juga masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka bertiga mengalami dilema di masa-masa senjanya. Sim memiliki masalah dengan anak sematawayangnya yang sedang mengalami kebangkrutan, hingga mereka berniat menjual rumah milik Sim satu-satunya, di mana Sim ingin rumah itu menjadi tempat terakhir dia saat menghembus napas terakhirnya nanti. Dia tak ingin masa tuanya kelak dihabiskan di panti jompo. Pun dengan Gemsun, dia memiliki anak perempuan yang menikah dengan anaknya Sim. Ada satu lagi anak lelaki malah tak bisa diandalkan. Dia malah ingin menjual rumah milik Gemsun dan ingin memiliki apartemen. Begitupun dengan Taeho. Selama ini dia selalu berjuang untuk mempertahankan rumahnya hingga melakukan demo agar pihak resort membatalkan rencana pembangunannya. Daripada stres, akhirnya mereka menikmati senja di sore itu. Di tempat Haewon, dia sedang mencari bantuan pada relasinya via telepon. Saat bersamaan ada sesuatu yang terjatuh tampak di jendela. Ternyata Han Seong yang minta bantuan tadi, dia bundir. Saat Haewon mendatangi rumah duka, dia dimaki dan diserang oleh para kerabat Han Seong yang tak terima atas tindakan Haewon tempo lalu, dan mereka menegaskan akan segera menuntut Haewon. Di pasar, saat Sim membantu Gemsun jualan, tiba-tiba mereka mendapat pelanggan yang memborong sayurannya, membuat Gemsun dan Sim sangat senang. Sim pun bantu membungkus sayurannya. Tiba-tiba ponsel Gemsun berdering. Saat menerima panggilan itu, raut wajahnya berubah seketika. Ternyata dia mendapatkan kabar bahwa Taeho meninggal dunia. Di rumah duka, Gemsun disalahkan oleh semua orang yang menuduh Taeho meninggal karena perlakuan Seongpil tempo lalu. Ditambah lagi, tiba-tiba Maeng Hae datang dan memaki Sim dan kembali menuduhnya. 네가 거짓말하는지 내 어찌 알고 자가 걔한테는 말 들은 사람 있나? 태 오빠가 맨날 술 아니었더나? 어째 나하고 친해지기만 하면 다 생사람 잡는데 누구 잘못도 아닙니다. 그것도 모르고 뇌종양이었답니다. Esok paginya, Gemsun terbangun sambil merintih kesakitan. Dia tak bisa menggerakkan badannya. Gemsun meminta bantuan Sim untuk mengambilkan diapers di lemarinya. Sim yang panik pun tiba-tiba tangannya kaku hingga dia kesulitan mengambil dan memasangkan diapers pada Gemsun. Gemsun pun akhirnya tak bisa menahan pip dan pupnya di tempat. Dari sanalah mereka tersadar bahwa mereka sudah sama-sama renta dan saling membutuhkan. Akhirnya mereka menangis bersama. 냄새나. 늙고 병들면 누구나 다 그렇지. 성필이가 돌봐준대. 그것도 싫고. 고맙다, 승심아. 고마워, 금순아. Dokter menjelaskan kondisi Gemsun yang tak bisa diberi suntikan lagi. Jika disuntik maka tulangnya akan meleleh yang berdampak Gemsun tidak akan bisa duduk lagi.
Di ruang rawat inap, menyaksikan sahabatnya melamun, Gemsun menegur dan menyuruhnya istirahat. Sim pun berbaring di sofa. Di sana Gemsun seolah tahu kegelisahan Sim. Dia mengungkapkan bahwa dirinya ingin melakukan euthanasia atau tindakan mengakhiri hidup untuk menghilangkan penderitaannya, atau kata lainnya disuntik mati. Di usia senjanya, anak-anak sibuk dengan urusannya dan keluarganya masing-masing karena mereka tidak akan mau tahu penderitaan orang tua, sedangkan para orang tua diharuskan mampu mengurus dirinya sendiri. Bahkan mereka tak segan membuang orang tuanya ke panti jompo karena nggak mau repot, seperti yang dialami Cheongja. Sebagai orang tua, mereka tak punya pilihan lain. Itulah yang sedang dialami oleh para nenek ini. Di tengah keterpurukannya, Haewong kembali menggeledah lemari ibunya. Di sana dia melihat sebuah polis asuransi jiwa milik si ibu yang bernilai fantastis. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan istrinya. Karena kecewa atas tindakan dan perilaku suaminya, seolah rela kehilangan ibunya demi uang asuransi, Mi-hyun pun akhirnya minta cerai, membuat Haewong terdiam membisu. Karena kondisi Sim kurang sehat dan stres berat, membuat tangan Sim tremornya kambuh. Sim pun memutuskan untuk istirahat pulang ke rumah Gemsun. Sesampainya di rumah, ternyata anak semata wayangnya sudah menunggunya di sana. Di kesempatan itu, Haewong mengungkapkan bahwa istrinya minta cerai, membuat Haewong hancur seketika. Dia mengakui bahwa selama ini dia menipu itu adalah demi mendapatkan banyak keuntungan agar bisa memberangkatkan anaknya sekolah ke luar negeri sesuai dengan keinginan sang istri. Namun semua tindakannya malah menghancurkan karirnya dan rumah tangganya. Padahal dia melakukan semua itu hanya ingin membuat istri, ibu, dan semuanya bangga, dapat penghormatan juga dukungan. Dalam kesendiriannya, Sim mulai menulis di balik kalender mengikuti cara Gemsun. Di sana dia mengungkapkan, hidup itu seperti piknik. Gemsun, sekarang aku memahamimu. Kenapa kamu selalu berdandan sebelum pergi? Seolah ingin selalu cantik kapan dan dimanapun. Agar kapanpun kamu pergi piknik, kamu siap mengucapkan selamat tinggal pada semua orang. Aku merasa sudah mati sebelum kamu datang menemuiku. Aku kesakitan dan sedih, namun aku berusaha tetap tersenyum. Berkat kamu dan Taeho, aku merasa seperti hidup kembali dan aku pun ingin pergi seperti piknik. Setelah memikirkannya, akhirnya Sim mengambil keputusan. Dia pergi ke bank menarik uang tunai sebesar 100 juta won untuk dia berikan pada Yunju sebagai tanda terima kasihnya pada Taeho. Juga menghubungi agen properti untuk menjual rumahnya, kemudian menghubungi Mi-hyun. Dia memberikan hasil penjualan rumahnya pada penantunya itu untuk melanjutkan hidup di luar negeri bersama kedua cucunya. Kenapa dia tidak memberikan hasil penjualannya pada Haewong? Karena dia percaya dan yakin anak lelakinya akan mampu melanjutkan hidup dengan usahanya sendiri. Di rumah sakit, Gemsun memaksakan diri untuk makan walau sambil menangis karena tak selera. Dia nggak mau kalah oleh penyakitnya dan ingin melanjutkan hidup. Singkat cerita, Gemsun kembali sehat dan pulang ke rumah. Lalu tiba-tiba Sim mengajak Gemsun pergi piknik. Gemsun pun setuju. Namun ketika mereka mau beranjak, tiba-tiba mereka malah kesakitan dan tak mampu berdiri, yang berujung mereka pergi terapi. Singkat cerita, setelah kondisi mereka membaik, mereka membersihkan rumah bersama dengan segala keterbatasannya. Kemudian mereka pergi belanja untuk buat gimbap, juga beli baju baru untuk piknik. Di kesempatan itu mereka menyempatkan fotobox bersama. Sesampainya di rumah, mereka kembali kerjasama membuat gimbap, kemudian berdandan serapi dan secantik mungkin. Tak lupa sebelum pergi, Gemsun menyimpan cincinnya di atas tumpukan kalender-kalendernya. Mereka menelusuri kebun yang penuh bunga, menggunakan tongkat untuk menopang diri mereka, kemudian menaiki bukit, terus melangkah penuh hati-hati. Di rumah Gemsun, Seongpil tiba-tiba pulang. Di sana dia melihat kalender dengan tulisan dan cincin ibunya. Sesampainya di atas bukit, mereka beristirahat sejenak sambil menikmati gimbapnya. Gemsun bergumam menyesal tidak membawa kimchi. Di sana mereka mengenang masa kecilnya bersama Taeho sambil tertawa bahagia. Kemudian melanjutkan perjalanannya mendekati sisi tebing. Di sana mereka saling memuji karena telah bertahan sampai sejauh ini sambil saling menggenggam. Kemudian terus melangkah. 올라오니까는 좋네. 고향 남쪽 바다. 다음에 다시 태어나도 네 친구 할 게야. 고생했다. 잘 살았다. 사랑한다, 은심아. 뭐? 무슨 말? 그런가 봐. 저절로 떨리네.
Tulisan hasil karya Eum Sim dan Geum-sun dibingkai dan fotobox mereka diselipkan di sana dan film pun selesai. Gimana sayang? Ending yang membingungkan ya? Apakah maksud mereka piknik itu bundir? Kalau menurut kalian gimana? Komen ya sayang. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye.